nama saya Andi Risneni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kategori 2 tahun 2022 jurusan Agribisnis Tanaman Universitas Negeri Makassar. Hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya berada di UPT SMK Negeri 6 Wajo guna melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Adapun judul materi yang saya bawakan hari ini adalah ruang lingkup dan karakteristik tanaman pangan dan palawija kelas 11 jurusan ATPH. Bersama ini saya lampirkan surat keterangan bebas studi dan formulir pendaftaran uji kinerja. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Sudah siap memulai pelajaran? Sudah. Masih semangat? Baik. Saya mau cek dulu dari hari Kakak. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Oh iya, hadir semua. Ya. Silakan ke kelasnya memimpin doa. Indonesia doa sebelum belajar. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan motivasi dulu hari ini. Apa motivasi hari ini? Ya, jadi motivasi hari ini, lakukan terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Ya, jadi kalau ada kesempatan Pak, ya lakukan, ambil kesempatan itu ya. Misalnya apa kesempatan yang biasa kita ambil? Ya, jadi ini kelas 1 upacara misalnya. Ya, siapa yang menjadi pembaca doa yang ambil kesempatan itu? Ya, jangan dibilang malu atau gimana. Dina Gadin. Ya. Silakan diulang satu orang dulu. Nia Ramadhani, silakan kalimat motivasi hari ini. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ya, lakukan yang terbaik ya. Ingat itu nih kalimat motivasinya. Ya, sekarang kita lihat dulu materi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran. Sebelumnya itu saya mau tanya dulu, apa kita masih ingat pelajaran mula yang sebelumnya itu, yaitu mengenai tanaman pangan. Apa ada yang masih ingat apa pengertian tanaman pangan? Coba, ya silakan Kak. Tanaman pangan adalah jenis tanaman yang di dalamnya terkandung sumber karbohidrat dan protein. Ya, di tanaman itu adalah sumber karbohidrat dan protein. Apa contohnya? Yang masih ingat? Ya, silakan ya. Contoh tanaman pangan yaitu padi, jagung, dan gandum. Ya, yang sumber karbohidrat dan protein itu contohnya adalah padi, jagung, dan gandum. Kemudian untuk tanaman palawija. Apa pengertian tanaman palawija? Ya, silakan Ica. Tanaman yang ditanam pada musim kemarau dan di lahan yang kering. Ya, jadi tanaman palawija itu tanaman yang ditanam pada musim kemarau dan di lahan yang kering. Apa contohnya? Tanaman palawija. Ya, silakan. Ubi kayu, kacang hijau, kacang kedelai. Ya, ubi kayu, kacang hijau, kacang kedelai. Ada lagi? Ya, silakan. Kentang, ubi jalar, dan timun. Iya, tentang gejala dan mutimun. Ya, benar sekali. Nah, dari tadi adalah pengertian tanaman pangan dan palawija beserta contohnya. Nah, sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran Anda, kita pretest dulu. Ya, silakan dilihat di Google Form. Tadi ada saya sudah kirim. Ya, silakan menaikkan HP-nya dulu. Jadi ada tadi saya kirim link untuk mengerjakan pretest. Oke, silakan bekerja. Waktunya 5 menit. Jadi yang tidak ada HP-nya boleh dekat saja ke sumber, kemudian tuliskan jawabannya, tulis namanya.
ruang lingkup tanaman pangan dan palawija. Jadi istilah teknik budidaya tanaman berasal dari kata teknik budidaya dan tanaman. Teknik berupa pengetahuan atau keterampilan dalam membuat sesuatu. Sedangkan kultivasi berarti usaha yang memberi hasil. Kata tumbuhan mengacu pada arti tumbuhan yang dibudidayakan oleh manusia, yang biasanya sudah melalui proses domestikasi. Teknik budidaya tanaman adalah menghasilkan bahan pangan dan hasil agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya tanaman. Jadi ruang lingkup tanaman pangan itu ya bagaimana tanaman pangan itu bisa dikembangbiakan untuk memproduksi tanaman. Nah, sekarang kita lihat karakteristik tanaman pangan dan palawija. Yang pertama itu tanaman pangan. Kita lihat pada padi. Tanaman padi memiliki ciri-ciri yaitu berakar serabut, daun berbentuk lancet sampai memanjang, urat daun sejajar, memiliki pelepah daun dan bunga tersusun sebagai bunga majemuk dengan satuan bunga berupa floret. Jadi ini karakteristiknya. Ada tahu apa karakteristik? Ya, sudah tahu ya karakter. Karakter berarti ciri-ciri atau sifat. Kemudian untuk tanaman palawija, di sini ada jagung. Nah, jagung termasuk tanaman berbunga. Tanaman jagung berkembang biak dengan biji sehingga disebut sebagai tanaman spermatofita. Biji jagung berkeping satu sehingga tanaman ini termasuk dalam kelompok monocotyloden. Akar tanaman berbentuk serabut dengan akar kecil-kecilnya menyerupai rambut. Kemudian, prasarat tumbuh. Prasarat tumbuh tanaman palawija. Yang pertama, biasa ditanam saat musim kemarau karena tanaman ini tidak terlalu banyak membutuhkan air. Bisa tumbuh di lahan masam dengan pH sekitar 4,5 hingga 6,5. Jadi dia pH-nya pH asam. Kemudian merupakan tanaman semusim, ya jadi satu kali panen saja langsung habis. Kemudian jenisnya sangat banyak. Sebagian besar merupakan tanaman pangan pengganti padi. Kemudian dari segi morfologi, tanaman ini berbeda satu dengan lainnya. Morfologi tanaman palawija sesuai dengan jenis tanaman tersebut. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjut ke diskusi, apa ada yang mau kita tanyakan? Ya, tadi kita sudah belajar mengenai karakter, kemudian ruang lingkup tanaman pangan dan palawija, kemudian prasarat tumbuh tanaman pangan dan palawija. Apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, sebagai bahan diskusi hari ini ada LKPD, kita kerja secara per kelompok. Jadi yang mau pindah kelompok silakan dulu di atas tempat duduknya, yang mau pindah atau sudah duduk dengan kelompoknya. Yang saya berikan ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Ya, silakan di sini ada. Ya, kita diskusikan nanti kalau ada kesulitan, nanti kita sama-sama diskusi. Ya, silakan dikerja dulu. Sebentar saya periksa.
Kalau dia tadi kan asalnya dari sana suhunya itu suhu berapa dia bisa bertahan. Kemudian pH-nya itu kelembabannya suhu itu, kemudian elevasi itu ketinggiannya berapa meter dari permukaan laut, itu satuannya mdpl. Kemudian curah hujannya ini berapa per tahun atau per bulan, biasanya 20 bulan dan 20 per hari. Kemudian lamanya penyinaran, maksudnya itu berapa lama, berapa jam dalam hari itu matahari bersinar di laut. Karena kalau di daerah ini berapa jam, mungkin cuma 6 jam. Kalau panas itu bisa sampai 10 jam. Jadi lama penyinaran. Ya, ada kesulitan dari dapat tanaman pangan dari kita berarti tadi yang kesehatan ini berhasil di sana dan api pH tanah itu apakah dia masuk asam atau basa, kemudian suhu berapa di suhu dia termasuk dingin, kemudian elevasi itu berapa ketinggiannya dari permukaan laut, kemudian curah hujannya itu berapa meter ketinggiannya. Kemudian lama penyinaran itu berapa jam matahari bersinar dalam satu hari misalnya. Karena ada tanaman itu daerah ini awan, bulan kita dan ini siang baru ada matahari. Saya bisa banyak ya. Kalau sudah nangkap, sudah. Sudah bisa mungkin dimulai, Di? Ya. Sudah bisa dimulai hasil diskusinya, silakan naik dibacakan. Silakan kelompok 2, silakan naik bacakan hasil diskusinya. Ya, dibacakan dulu nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok yang pertama Mira Ramadhani, yang kedua Rizka Hartanti, yang ketiga Nurul Sagina Alifah, yang keempat Muhammad Nasirun, dan yang kelima Ferdi. Ya.
Tabel pertama, ruang lingkup budidaya tanaman pangan dan palawija. Nomor 1, ruang lingkup budidaya ubi kayu, menyiapkan bibit, menyiapkan bahan, menanam bibit. Yang kedua, melakukan pemeliharaan, membasmi hama dan pemanenan. Tabel kedua, karakteristik tanaman pangan dan palawija. Nomor 1, tanaman pangan jagung, klasifikasi serialia, ciri-ciri fisik, permukaan bijinya halus, kasar dan keras. Nomor 2, tanaman palawija, ubi kayu dan ubi galak, ubi hujan, ciri fisik mempunyai buah di bagian akar yang membulat mengembang. Tabel ketiga, persyaratan tubuh tanaman pangan dan palawija. Nomor 1, tanaman pangan padi, jenis tanah aluvial, pH tanah 6 sampai 7, suhu 23 derajat Celcius, hal 80% sampai 90%, elevasi 0 sampai 1300 mdpl, curah hujan 200 mm per bulan, lama penyinaran 10 sampai 12 jam per hari. 2, tanaman palawija kentang, jenis tanah organik, pH tanah 5 sampai 6,5, suhu 15 derajat sampai 20 derajat Celcius, pH 73% sampai 81, elevasi 800 sampai 1500 mdpl, curah hujan 1200 sampai 1500 mm per tahun, lama penyinaran 4 sampai 5 jam per hari. Ya, jadi ini tadi dari kelompok 2 memilih tanaman pangannya itu jagung, kemudian untuk tanaman palawijanya tadi memilih ubi kayu. Oke, kita beri aplaus sama teman Pak. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 3, kelompoknya Memelda, Yusra, Ica, Salviana, Muhammad Askar. Pertama, ruang lingkup budidaya tanaman pangan dan palawija. 1, ruang lingkup budidaya tanaman padi meliputi persiapan media tanam, meliputi bibit, persamaan penanaman, peralatan lahan, pencegahan hama dan penyakit, penanaman pasca panen termasuk pemasaran. 2, karakteristik tanaman pangan dan palawija. 1, tanaman pangan padi serialia, memiliki struktur tumbuhan berupa semak-semak, memiliki kulit biji atau semak. 2, tanaman palawija kacang tanah, kacang kedelai, golongan merupakan tanaman semusim berupa semak dan jalan. 3, persyaratan tumbuhan tanaman pangan dan palawija. Tanaman pangan jagung, jenis tanah yang kering, pH tanah 5,6 sampai 7,5, suhu 21 sampai 28 derajat Celcius, pH 85 sampai 90 derajat, persen elevasi 1000 sampai 1800 mdpl, curah hujan 85 sampai 200 mm per bulan,
Lama penyiraman 10 sampai 12 jam per hari. Tanaman palawija wortel, tanam subur berpori, pH tanah 5,5 sampai 6, suhu 15 sampai 21 derajat Celcius, pH 73 sampai 82%, elevasi 800 sampai 1500 mdpl, curah hujan 1200 sampai 1500 mm per tahun, lama penyiraman 9 sampai 5 jam per hari. Ya. Jadi itu tadi kelompok 3, silakan beri aplaus. Kelompok 3 tadi memilih tanaman pangannya jagung, kemudian tanaman palawijanya adalah kacang tanah dan wortel. Ya. Baiklah Nanda, kita sudah di akhir pertemuan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi mengenai persiapan lahan, ya. Persiapan lahan tanam. Jadi saya mencoba merefleksikan apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah mengenai ruang lingkup tanaman pangan dan palawija. Jadi secara umum ruang lingkup tanaman pangan dan palawija itu yang pertama itu meliputi persiapan lahan, kemudian yang kedua persiapan bibit, kemudian yang ketiga itu penanaman, kemudian yang keempat itu pemupukan, yang kelima itu perawatan, kemudian yang keenam adalah pemanenan, kemudian yang ketujuh itu adalah pasca panen, termasuk di dalamnya adalah pemasaran. Ya. Kemudian karakteristik tanaman pangan dan palawija itu meliputi untuk tanaman pangan itu termasuk dia dalam kelompok serealia. Jadi kalau serealia itu ciri-cirinya dia berbentuk seperti semak-semak. Kemudian untuk tanaman palawija itu dia termasuk kelompok sebagian besar umbi-umbian, contohnya adalah wortel dan kentang. Kemudian ada lagi bolong-bolongan, misalnya tadi itu jenis kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Ya. Kemudian untuk yang ketiga ini prasarat tumbuh. Ya, jadi setiap tanaman itu memiliki prasarat tumbuh. Ya, apa jenis tanahnya? Tadi sudah ada yang menyebutkan tanahnya jenis aluvial. Jenis aluvial itu pada tanaman padi. Kemudian
Ya sudah dikirim Anda? Sudah. Yang tadi menulis silakan di call sama saya. Tidak ada lainnya. Silakan di call sama saya. Ya, kasih. Ada lagi? Ya, waktunya saat nanti. Ya, silakan dikirim. Ya, silakan dibuka waktunya. Ada atas jawab terakhir. Ya, silakan foto kelas pimpin doa. Kelas sudah belajar. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nanda hari ini sudah